Ya, teman-teman ini pantas kalau belum pernah dengar sekolah negarawan, karena memang kami dari desa. Kalau orang Jakarta, Malang itu apa sih desa kan ya? Dari Batu, dekat Batu. Kalau teman-teman sebut Malang Batu, oh yang dikenal pasti, yang didengar pasti wisata, terus UB gitu ya. Kalau sekolah negarawan belum dengar, makanya kita mau menjajah kota lah, gitu. Masih ke Jakarta. Enggak lah ya. Artinya ya kita mulai silaturahmi sama Pak Rizal ini main ke Jakarta biar tahu gedung-gedung tinggi katanya gitu. Oke lah, kita main di sini. Nah, sebelum masuk mohon izin Kang Asep ya dan teman-teman yang lain. Saya mau tanya, di sini yang dari fakultas apa ini? Satu fakultas, satu jurusan atau beda-beda? Beda-beda. Ada yang dari teknik? Ada. Tolong angkat tangan. Satu. Ya. Oh, dua. Kelihatan kok wajah-wajah yang kelihatan kurang tidur, kurang mandi gitu. Yang dari biasanya yang dari fisik. Banyak ya. Kelihatan kan? Kalau dari fisik itu pasti tampan-tampan dan cantik-cantik. Saya dulu kuliahnya di fisik loh Kang. Oh ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lah ya. Ya, sorry Kang, sorry Bang Rizal. Ini kenyataannya begitu. Dari ekonomi ada, ya, hukum, ilmu sosial humaniora ya. Oke lah. Jadi dari berbagai jurusan. Ini, saya mau tanya, kalau di belakangan ini ramai di Surabaya itu tentang parkir yang meresahkan. Kalau di Jakarta saya kira nggak ada ya, nggak ada. Oh masa sih banyak? Oh saya pikir Jakarta itu dengan peradaban tinggi gitu ya, kota, jadi parkirnya udah oke, nggak ada parkir liar, nggak ada apa namanya, banyak ya. Di Malang, di Surabaya itu sekarang lagi ramai di Surabaya, Malang juga. Itu kenapa sih ada parkir? Apalagi nggak pakai karcis, nggak pakai resmi gitu, kenapa sih? Iya. Normal nggak itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak. Normal nggak? Dia terjadi biasa nggak? Biasa nggak? Kita maklum nggak sama itu? Maklum. Iya. Di Thailand itu Mas ya, Kak lah, saya panggil Kak. Jakarta kok Mas? Jakarta itu Kak. Apalagi di Jaksel ini. Saya kalau Mas Erik ini nanti gaya Jakselnya bisa keluar lah. Kalau saya apa? Ai dulu gitu ya. Jadi bukan Panji ini. Nanti dikira stand up komedi nih Pak. Enggak ya. Jadi gini, jadi mau ngomong apa tadi kan? Jadi parkir itu di Thailand kita bisa parkir di pinggir jalan, dijaga petugas dan gratis, nggak usah bayar. Di sini nggak dijaga, orangnya nggak ada, giliran kita mau keluar, 5.000. Jakarta berapa? 2.000, oh sama. 2.000 Jakarta, Malang 2.000 juga. Indomaret sudah ada tulisan parkir gratis. Masih kan orangnya gitu-gitu, orangnya nggak ada lagi sebelumnya kan. Giliran mau keluar baru ada. Di Thailand bisa parkir di pinggir jalan dan ada garis-garisnya rapi, sepeda motor loh ya, bukan di parkir mall ya, di pinggir jalan. Parkir dijaga petugas dan gratis. Itu saya pilihkan contoh-contoh yang ini deket-deket aja sama kita. Terus di Malaysia itu parkir motor jarang ya kalau di Malaysia, jadi parkir juga nggak ada yang bayar. Parkir motor digeletakkan, itu bahasa Jakselnya apa digeletakkan itu? Udah taruh situ gitu aja ya, taruh sembarangan, nggak ada yang ganggu. Kenapa kita motor ada yang jaga, masih hilang spion itu, helm itu masih hilang. Kayaknya kita maklumi ya, biasa Konoha itu ya. Tapi sebenarnya itu kan nggak normal. Oke lah, saya kaget juga. Kemarin kita katanya diumumkan jadi negara paling bahagia di dunia. Oh, saya mau pingsan itu. Tadi waktu mau kesini.
apa karena naik taksi ya. Ini BLU sepanjang jalan ini dia banyak klakson. Padahal di luar Indonesia itu nggak ada orang klakson. Di Malaysia itu orang klakson itu berarti dia marah banget. Saya tinggal di Malaysia beberapa lama dan baru 2 kali diklakson orang. Dan saya sadar, saya salah. Karena masuk di sana nggak banyak lampu merah ya. Saya salah, saya harusnya stop dulu, saya masuk. Itu harusnya giliran dia. Jadi kesadaran sendiri, saya ditegur orang 2 kali waktu nyetir mobil. Di sini, wah baru keluar rumah aja sudah stres kan, waduh motor banyak banget. Saya biasa di Malang itu sepi ya. Di sini, waduh motor banyak banget, kiri kanan, gitu. Percaya jadi negeri paling bahagia di dunia? Percaya? Atau mungkin kita kemarin ke Finlandia ya, kami ke Finlandia coba ngecek bener nggak negeri paling bahagia di dunia itu seperti apa? Ya memang ke sana bahagia bener ya, nggak ada keruwetan dan segala macam. Parkir 3 jam di mall, 3 jam pertama gratis, nggak perlu bayar. Dan seterusnya lah, kita bisa menikmati fasilitas gratis dan seterusnya di Finland. Di sini mungkin, saya jadi punya kesimpulan. Mungkin beda ya indikatornya. Jadi bahagia versi dunia dan bahagia versi Indonesia itu indikatornya beda. Mungkin di Konoha ini, Konoha ini mungkin versi bahagia itu ya yang benar langsung tiap hari, ya, tiap saat. Terus naik motor harus kemeriak apa ya? Bahasa Jacksonnya itu kemeriak itu riuh banget lah, semrawut dan seterusnya. Ini mungkin standar bahagia yang ugal-ugalan, terus parkir liar di mana-mana, kita harus bayar pungli sana sini, ngurus KTP harus gini, ngurus SIM harus gitu. Keruwetan itu mungkin standar bahagianya orang Konoha itu begitu. Jadi iya, kalau standarnya memang itu indikatornya ruwet, terus ngurus apa harus pungli, segala macam itu jadi standar bahagia. Benar kalau Konoha jadi negara paling bahagia. Jadi bukan negara bahagia yang salah, tapi indikatornya yang berbeda dengan Finlandia. Dan kita sudah ngecek itu ke sana. Ya. Nah, karena itu ada banyak yang tidak normal di kehidupan kita sehari-hari, tapi kemudian seolah-olah menjadi normal. Kita normalisasi, kita maklumi. Apa sebetulnya yang salah? Ada nggak yang salah kira-kira? Ada. Nah, nanti ngurus macam-macam, harus kebentur sini. Nah, berarti kita harus berubah nggak kalau gitu? Kira-kira. Udah dari berubah itu nggak besar-besar kok. Ada yang pernah ngalami naik kereta sebelum tahun 2012? Iya kan? Iya, aktivis. Gimana itu? Gimana ada yang dari kereta dulu itu di dalam di atap sampai ke atap kayak kita nonton Perindavan itu. Iya kan? Itulah kita sebelum 2012. Dan ternyata kita bisa berubah kok. Dan rasanya lebih enjoy nggak? Enjoy. Sebelum ada GoFood, hujan-hujan, mau lapar, becek, kita mau keluar males. Kalau dulu gimana caranya? Mau nggak mau harus keluar. Sekarang pakai apa? Pakai GoFood, pakai Shopee Food, belanja. Dulu harus ke Blok M yang rame itu katanya. Sekarang hanya pakai Shopee. Itu kan merubah kehidupan kita, hampir total merubah kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya. Kita dirubah mentalnya. Jadi revolusi mental itu bukan nggak bisa lewat jargon politik, tapi lewat teknologi. Nanti Mas Erik ini ahlinya yang akan menyampaikan itu. Nah, saya kira itu. Nanti jadi untuk perubahan kita mau berubah itu ada satu secara struktural, dua secara kultural, sosial kultural. Secara struktural nanti Mas Rinto yang akan menjelaskan apa saja sih
negara kita ini seperti apa. Kemudian secara sosial kultural saya kira ini cukup ya untuk mengantarkan itu. Jadi apa yang bisa merubah kita adalah teknologi. Diperlukan satu orang saja pengambil kebijakan, atau udahlah nggak usah pengambil kebijakan, satu orang saja inovator yang dia memegang kendali seperti Nadiem Makarim, dia jadi pejabat negara nggak sebelumnya waktu bikin Gojek? Enggak. Tapi dia bisa merubah mindset, bisa merubah kehidupan seluruh orang Indonesia. Semua orang pakai Gojek, GoFood atau Shopee lah, itu kan sama ya, walaupun pengembangnya beda, dia dari sebelah, dari Singapura. Tapi kan merombak kehidupan kita, merombak cara berpikir kita. Nah, maka kuncinya adalah bagaimana kita untuk berubah. Kita menggunakan teknologi yang tersedia hari ini. Ada AI, ada blockchain, bayar pajak pakai blockchain kan bisa ngawasi gitu. Wih, itu duit gua. Kamu kok duit apa namanya pakai sembarangan misalnya. Nah, kemudian pakai prediksi perilaku, misalnya kalau hari ini sudah curang, daftar jadi calon apa gitu pakai ijazah yang katanya diduga tidak asli. Nah, saya nggak bilang palsu lah ya, situ yang bilang palsu. Itu kan jadi bisa diprediksi kan, nanti akan ditutupi kebohongan dan seterusnya. Nah, enggak itulah ya, kita kalau cari sepatu aja nanti muncul iklan sepatu terus. Blockchain, prediksi perilaku, AI, kemudian IoT, Internet of Things, big data, itu gandengannya lagi. Itu sama prediksi perilaku dan IT sendiri. Jadi sudah tersedia dan zaman akan bergerak ke sana. Zaman bergerak ke sana, kita ikut atau tidak ikut, zaman akan pasti bergerak ke sana. Maka ini di tugas-tugas kita sebagai Gen Z ya, bukan tugas mana Bang itu tadi, dibully lari dia. Tugas kita semua sebagai generasi yang akan mengemban ini untuk ya udahlah, udah nggak zamannya kita harus ngurusin, harus repot-repot ngurus pajak, harus repot-repot, cukup dari HP. Dan Mas Erik sudah punya alatnya. Udahlah, nanti kita urusan bernegara ini kayak kita belanja ke Shopee deh, bisa di track. Kita ngurus apa namanya? Nggak perlu ke rumah sakit, nggak usah sana kamar penuh, nggak usah, dicek aja dari HP. Bisa kamar yang kosong, rumah sakit mana? Nggak buang-buang energi. Kita mau nikah, udah upload aja persyaratannya, nggak usah buang-buang energi. Kita mau bayar pajak, udah langsung aja dari HP. Masa negara sama kalah sama Shopee. Nah, itu cita-cita sekolah negarawan di masa depan. Dan masa depan itu bukan berarti 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, enggak. Cita-cita itu insya Allah bisa segera terjadi. Karena apa? Karena zaman sedang bergerak ke sana. Ikut tidak ikut zaman ke sana. Jadi kalau tidak ikut gerbong ya akan ketinggalan. Pasti. Karena kalian sudah, teman-teman ini yang muda-muda kayak saya pasti udah nggak mau lagi ribet antri, ribet urusan administrasi macam pasti nggak mau. Itu saya kira dari saya, Kang Asep, mungkin bisa dilanjut ke teman-teman lain. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Prayogi yang sudah menyampaikan materi saya. Nama saya Rintu Setiawan dari Sekolah Negarawan. Background saya sebenarnya dari teknik. Makanya dari Mas Prayogi saya suruh tanya. Karena saya menganggap rusaknya bangsa dan negara ini tanggung jawab teman-teman hukum dan sosial. Karena kan kita teman-teman teknik kan udah sibuk untuk ya kita inovasi apalah gitu. Karena kan yang ngusut negara ini kan kita anggap orang-orang dari hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, ilmu pemerintahan dan lain-lain. Nah, nanti kita lihat sambungannya tadi, di mana itu kok bisa sampai serusak ini. Itu sebenarnya diperlukan teman-teman teknik tadi nanti harus membantu. Ini judul kita materi kali ini adalah negara salah desain, Gen Z yang harus bayar mahal.
Ini termasuk dari sekolah negarawan, kita tidak hanya, karena kita dari teknik, kita pasti otomatis akan ngomong jalan keluarnya ala sekolah negarawan seperti apa. Di sini kita ada logo Institut dan sekolah negarawan di sebelah kanan, dan kita ada juga namanya Partai X. Semuanya juga ada channel YouTube dan sosmednya. Nanti kita bedakan. Nanti mungkin yang jurusan fisik juga belum pernah di ini penemuan kita yang terbaru. Ini artinya politik itu seperti apa dan cara pandangnya seperti apa. Next, Mas. Jadi ini materi kita yang pertama adalah unsur negara. Ini menurut sekolah negarawan. Di sini negara, arti negara menurut sekolah negarawan negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi catatannya negara itu harus pemerintahnya harus yang sanggup menjalankan kewenangan dengan efektif dan goalnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Nah dari sini bisa dijawab teman-teman, negara kita layak disebut negara atau tidak? Nah, unsurnya negara ada 3, wilayah, rakyat, dan pemerintah. Tadi pemerintah juga sudah ada di sini. Pemerintah adalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan. Otomatis goalnya juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Nah ini kalau ini opsional pengakuan negara lain, karena ada beberapa negara yang nggak perlu pengakuan negara lain. Terus di sini baru kita ngomong arti negarawan. Jadi kalau negara itu benar, nah kalau ini benar tadi kan Bapak Ibu teman-teman sekalian Gen Z ini mengatakan belum negara, karena belum negara makanya belum ada negarawan ini. Makanya kita bikin sekolah negarawan untuk mencetak negarawan. Jadi negarawan menurut arti negarawan menurut sekolah negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik. Nah, mereka berkomitmen terhadap prinsip dasar dalam merancang kebijakan negara serta memastikan bahwa pengelolaan urusan negara dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk lagi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi puzzle-nya ketemu di sini yang kita kuning-kuning. Nah ini kalau kita ngomong KBBI, ini dibalik. Negarawan adalah orang yang sudah ini menjadi ketua partai politik. Jadi teman-teman sekalian nggak akan mungkin jadi negarawan. Karena sudah dikunci, dan partai politik yang ada sekarang itu sebenarnya prinsipnya seperti kerajaan, dan kerajaan yang paling besar menurut Cak Nun adalah dari PDIP, karena semua calegnya atau calon kepala daerahnya atau calon gubernurnya atau calon presiden pasti di belakangnya pasti pasang fotonya Bung Karno. Jadi sebenarnya tidak percaya dengan diri sendiri. Baru kita ke sebelah kanan ini, kita ngomong politik, kita harus memahami dulu negara, baru kita belajar politik. Politik ini menurut sekolah negara adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi semua ini nyambung. Ini teman-teman yang dari fisik tadi, mbaknya maksudnya pernah diajari gini nggak mbak? Ada nggak sambungannya antara negara dan politik? Mungkin kalau aku di komunikasi itu lebih ke pemberitaan ini yang newsnya nanti sama politik sendiri. Nggak akan pernah ada mbak, puzzle-puzzle itu nggak akan ketemu, karena nanti yang hukum tata negara dibedakan sama administrasi negara aja beda-beda. Paling nggak kan puzzle-nya itu diberitahu dulu, baru nanti kita konsentrasi kan, oh ada yang di mana tadi pak, komunikasi. Nah, tujuannya negara itu tadi kan kita berkali-kali menyebut kesejahteraan. Di sekolah negarawan kita pun definisikan sejahtera. Nah nanti kita ngomong sejahtera nggak tahu sejahteranya yang apa kan gitu lah. Nanti dikasih MBG sudah sejahtera kan. Sejahtera itu adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat, ya seperti ini pakaian, makanan, dan tempat tinggal, termasuk pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi dengan baik. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, kita ngomong programnya Pak Prabowo MBG yang dikebut-kebutkan, dari sini sudah salah karena ini di sini sudah sejahtera ini memang tugasnya negara, dan kalau untuk makanan seharusnya dari orang tua, tanggung jawab orang tua yang untuk memenuhi anaknya. Next mas. Nah, ini kita masalah umum belajar politik, ya ini berdasarkan arti negarawan dan politik dari sekolah negarawan yang di depan tadi, dan video yang kita saksikan di
awal tadi, kita tuh harus mengenal ini dulu. Pertama adalah filosofi arsitektur negara, ini dasar negara. Jadi kalau kita mau belajar ilmu pemerintahan, ilmu negara, ilmu politik, kita harus paham dulu filosofi arsitektur negara, itu dasar negara, itu Pancasila. Nah, yang kedua adalah DNA arsitektur negara. Ini adalah struktur ketatanegaraan. Struktur ketatanegaraan ini sama dengan struktur organisasi ya. Struktur kalau perusahaan, struktur organisasi perusahaan. Kalau yayasan ya struktur organisasi yayasan. Sesimpel itu. Baru setelah paham struktur ketatanegaraan, kita membuat namanya, kalau di ilmu arsitek itu namanya DED, detail engineering detail, atau perencanaan detail teknis, itu namanya undang-undang dasar atau konstitusi. Kalau tadi masnya tadi yang dari teknik apa mas? Teknik grafika. Oh. Nah, kalau tidak paham ini akhirnya bukan belajar politik namanya, tapi belajar tadi mbak belajar kejahatan politik. Jadi komunikasinya untuk nipu rakyat. Tadi bagiannya indikatornya beda. Next mas. Nanti kita bisa banyak diskusi. Nah ini kita catatan penting. Ini saya kritisi lagi-lagi karena konsep sekolah negarawan, alhamdulillah kemarin hari apa mas ya? Hari Minggu kemarin ya. Kita sekarang hari apa? Ya hari Minggu ya. Hari Minggu kemarin tuh konsep kami sudah dibawa Pak Mahfud MD dan kami sudah presentasi ke mantan Menteri Agama dan mantan ini Jenderal TNI Pak Farul Rozi. Kita sudah ke Sultan Ternate. Siapa lagi mas? Kita sudah presentasi kemarin kita presentasi di Belanda di konferensi internasional di acaranya NU di Belanda, dan kita sudah keliling ke hampir 9 negara di Eropa dan Arab. Nah ini jurusan hukum tata negara adalah jurusan yang hanya fokus mempelajari undang-undang dasar atau konstitusi. Namun sebelum itu harus paham dulu dasar negara dan struktur tata negaraan yang tadi saya sampaikan di depan. Jika langkah dasar ini belum dipahami, tapi langsung mempelajari atau menyusun konstitusi, maka yang terjadi bukan membangun hukum negara, melainkan belajar hukum perusakan atau diskonversi negara atau yang disebut dengan mal negara. Ini kalau kita ngomong ahli hukum tata negara yang ada sekarang, kita sebut yang ini tadi kan itu Pak Prof. Mahfud MD dan Yusril Iza Mahendra dan lain-lain, itu saya belum paham konsepnya terkait dengan struktur tata negara, belum diserahkan ke rakyat. Next mas. Nah ini bagaimana kondisi rumah negara saat ini jika dianalogikan dengan bangunan rumah rusak. Next mas. Nah ini kondisinya sekarang ini, tadi kita ngomong negara bahagia, tapi kalau kita analogikan bangunan ini seperti bangunan rumah rusak, atapnya bocor, MPL-nya lemah, negara kehilangan arah, mudah dimasuki koruptor, saluran mampet, presiden rapuh, kebijakan tidak mengalir, masalah menumpuk. WC mampet, hukum rusak, nah, hukum yang rusak sehingga bau busuk ketidakadilan menyebar, pagar jebol, TNI dan Polri curang, rumah tak aman, satpam malah memalak penghuni rumah ya melalui pajak dan lain-lain. Rumah panas, kesadaran rakyat mati, rumah jadi tempat tinggal tanpa cinta atau arah, nah, listrik tidak stabil, air kotor. Nah, ini atau pajak ya, rakyat terus dibebani dengan pajak tanpa mendapatkan manfaat, fondasi rapuh, undang-undang dasar lemah. Nah, negara siap roboh, ventilasi tersumbat, DPR tidak lagi berfungsi, aspirasi rakyat tercekik, demokrasi pengam. Nah, dapur kotor, yaitu yang ngurus keuangan, Kemenq dan DJP korup, ini terbukti kemarin OTT. Kebetulan saya sendiri ini ketua umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Jadi yang kemarin OTT itu sebenarnya sistemik. Seluruh Indonesia itu seperti itu. Saya sendiri korbannya. Jadi caranya itu menaikkan, nakut-nakutin wajib pajak dengan angka yang fantastis, biar negosiasi di angka 10-30%, dan itu sudah umum. Terus kita ngomong anggaran rakyat hilang, rakyat lapar. Terus kita ngomong pilar rumah ambruk, pilar negara korup. Nah, ini ada pilar negara, yaitu tokoh intelektual, budayawan, rohaniawan, berdiri sendiri-sendiri, hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa bersatu untuk menopang rumah bagi penghuninya. Ini termasuk di sini karena kita di kampus juga, kami juga harus mengingatkan dari para intelektual di kampus biar belajarnya nggak salah arah. Nah ini penghuni rumah rakyat akhirnya tinggal di rumah yang ya, rakyat yang tinggal di rumah aman kokoh.
Ini kurang terlindungi akhirnya. Next mas. Nah ini tadi kan kondisi rumah rusaknya. Sekarang kan bagaimana kondisi rumah negara yang seharusnya jika dianalogikan dengan bangunan rumah nyaman dan aman. Nah ini kalau yang kebalikannya dari rumah yang rusak tadi seperti ini. Atapnya kokoh, yaitu MPR-nya kuat, saluran lancar, presidennya tangguh, membuat kebijakan mengalir merata, masalah terselesaikan, hukum adil, TNI Polri menjadi profesional, kesadaran rakyat tumbuh, terus listrik stabil, air bersih, pajak sehat, rakyat membayar wajar, negara melayani dengan baik. Sekarang mau bayar saja kan, tarifnya nggak jelas itu Pak, makanya ada negosiasi itu, teman-teman sekalian. Ini fondasi kuat, jadi Undang-Undang Dasar 45-nya kokoh, ventilasi segar, DPR-nya berfungsi dengan baik untuk menyerap aspirasi rakyat. Kemenq dan DJP-nya bersih, anggaran dikelola dengan baik, rakyat tercukupi. Pilar negara bersatu, jadi pilar negara dari kaum intelektual, budayawan, rohaniawan, termasuk TNI Polri itu bersatu untuk mendukung rakyat. Akhirnya rakyat yang tinggal di rumah yang namanya negara Indonesia menjadi rakyat yang ini ya merasa aman, nyaman, dan tentram. Nah ini kalau kita analogikan, ini yang paling sering saya utarakan karena ini lebih gampang. Kalau kita analogikan dengan keluarga broken home. Nah ini kondisinya saat ini. Jadi di sini nih yang biru-biru ini keluarga. Nah, yang merah-merah ini sebenarnya orang luar keluarga. Sejak tahun 2001, sejak amandemen ketiga, kita analogikan. Ini sekarang saya mau tanya teman-teman, ada yang tahu bedanya nggak rumah tangga sama keluarga? Anggotanya, anggota rumah tangga siapa sama siapa, anggota keluarga siapa sama siapa? Ada yang bisa jawab? Iya mas. Iya. Ya, kurang tepat sedikit mas. Jadi anggota rumah tangga itu mas suami istri. Makanya kalau kita nanti masnya kalau sama mbaknya udah menikah itu kan pasti membina rumah tangga. Nah, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah kan. Kalau keluarga kita lihatnya di kartu keluarga mas ada suami istri dan anak. Kartu keluarga. Kalau punya anak ini kita analogikan. Keluarga yang ini mas ya, suami istri yang punya anak mas ya, biar enak analogi ini seperti itu. Nah, rakyat itu kita analogikan sebagai istri. Nah, MPR itu kita analogikan sebagai suami. Sejak tahun 2001, MPR itu menceraikan kita sebagai rakyat menikah dengan asisten rumah tangga yang namanya presiden. Jadi presiden itu sebenarnya kepala pemerintahan itu asisten rumah tangga, dia pelayan kita. Dia bukan RI 1 tapi TKI 1, tenaga kerja Indonesia nomor 1. Dia yang kita gaji pertama untuk melayani kita. Pernikahan yang tidak seharusnya ini sangat terlindungi dengan baik karena didukung oleh ini pengawas asisten rumah tangga yaitu DPR. Dilindungi juga dengan partai politik sebagai agen asisten rumah tangga. Dilindungi juga dengan TNI Polri. Dilindungi juga dengan laki-laki kaum cendekiawan. Ya. Banyak ada cendekiawan yang dibayar untuk apapun kondisinya pemerintah salah kebijakan tetap membela kaum rohaniawan, kaum budayawan ini ya terkait kemarin misalkan ada ormas yang dapat tambang dan lain-lain. Cara ngambil uang dari rakyat ini itu melalui DJP dan Kemenq. Ini pun masih sudah menghabiskan uang rakyat sedemikian rupa masih kurang, hutang tetangga, yaitu hutang luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini ada rakyat tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak ada yang melindungi rakyat. Sekarang masnya kalau kehilangan motor mau ke lapor ke polisi malah diminta uang. Saya pun barusan kena penipuan, lapor ke polisi nggak pernah ditangani. Alasannya nggak ada anggarannya. Nah, terus buat apa kita bayar pajak dan lain-lain untuk orang-orang ini kan nggak ada kerjanya. Mas. Nah ini bagaimana kondisi rumah negara yang seharusnya jika dianalogikan keluarga yang bahagia. Next. Nah ini mas, ini
solusi dari sekolah negarawan. Kalau analoginya rumah tadi, di sini ada TNI dan Polri untuk menjaga rakyat, dan MPR harus menikah lagi dengan rakyat di sini. Tapi MPR-nya bukan kayak dulu lagi. Mungkin dari teman-teman dari mbaknya dari fisik nanti mungkin teman-teman kalau diskusi, MPR-nya bukan dari dulu lagi, bukan dari partai politik. Dan kalau dulu kan sebelum reformasi kan dari anggota DPR, MPR-nya anggota DPR, ABRI dan utusan golongan. Tapi ini dari 4 unsur penjaga kedaulatan rakyat, yaitu dari sisi militer, cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan. Terus kita analogikan juga ada penjaga harta dan penjaga martabat. Oh, ini garisnya hilang. Di sini ada garisnya. Nah, ini presiden dan DPR, ini orang luar. Presiden, DPR, partai politik. Dan ini membantu presiden, DJP Kemenkyu. Akhirnya anak-anak yang namanya Pancasila ini, Eka Dwi Tri Pancacatur ini menjadi anak yang bahagia. Ini saya tadi kan ada sekolah negarawan, ada kita ngomong politik. Jadi kita kalau ngomong belajar partai politik di sini, belajar politik itu adalah belajar untuk menjadi agen asisten rumah tangga atau agen pejabat pemerintah. Atau kalau mau belajar politik juga tujuannya untuk menjadi ini pemerintah juga, mau kerjanya di sini atau di sini atau di sini. Kalau ngomong sekolah negarawan, kita mendidik ini MPR, wawasan kenegaraannya, bagaimana seorang negarawan itu berlaku seperti apa, itu nanti kita didik di MPR-nya. Next mas. Filosofi arsitektur negara itu namanya dasar negara, menjawab pertanyaan untuk apa negara didirikan, nilai apa yang menjadi pedoman, cita-cita apa yang ingin diwujudkan. Next mas. Nah, ini kita punya ini. Jadi seorang negarawan itu harus memahami ini. Pertama, kita kan punya dasar negara, yaitu Pancasila. Kita ngeceknya paling gampang, ini paling enak, ini kan sebenarnya kan urut searah jarum jam. Kalau saya ngeceknya nomor 5 ini dulu, nanti kita balik. Nah, sekarang nomor 5 kan tujuannya negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang indikasinya adalah adanya keberlangsungan ekonomi, sosial, iklim, dan lingkungan. Nanti Mas Heri secara itu bisa menjelaskan. Jadi, keadilan sosial itu sampai keberlangsungan ekonomi, sosial, iklim, lingkungan. Pelayanan publik primer dan kesejahteraan masyarakat terwujud. Ini nomor 5, kalau tidak terwujud, berarti ada yang salah dengan nomor 4. Nomor 4 adalah kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam perusahaan perwakilan. Sekolah negarawan menempatkan kriteria calon negarawan sejati. Ini seharusnya ada yang membuat kriteria calon negarawan atau calon MPR tadi. Baru di sini sekolah negarawan bertugas menetapkan kriteria calon negarawan sekaligus melakukan pembinaan dan pemilihan. Kalau partai politik menetapkan kriteria calon pelayan rakyat atau menyerahkan calon yang telah dibina tersebut untuk diseleksi oleh negarawan di MPR. Kalau yang gambar saya tadi saya lupa jelaskan, Pak. Mas mundur sedikit mas yang gambar. Terus lagi mas. Nah di sini. Jadi di sini nanti pemilihannya modelnya gini. Dari agen ART partai politik itu menyetorkan nama-nama calon yang menjadi presiden dan menjadi anggota DPR itu ke MPR, baru difilter di MPR. Misalkan di sini calon presiden 10, di sini difilter jadi 3, terus dilakukan pemilihan langsung. Jadi calon yang dipilih itu rakyat sambil merem siapapun itu sudah pasti akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena diawasi oleh ini tanggung jawabnya. Kalau sekarang kan begitu kita coblos orangnya sembunyi lagi. Berarti ke partai politik mengambil uang kita biasanya melalui kalau partai politik mainnya melalui BUMN. Boleh lagi yang tadi mas. Kalau sila keempat atau wujud berarti ada yang salah dengan sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, orang-orang atau pelajar yang bekerjasama dan bertipe penggerak pendidikan sekolah negarawan untuk mendidik calon pelayan rakyat atau pemerintah. Ini sebenarnya bisa mendirikan sekolah negarawan, mendirikan ini partai politik, lembaga dan lain-lain. Nah, kalau sila ketiga nggak beres, pasti ada yang masalah dengan sila kedua. Di sinilah letaknya UPN. Sila kedua itu sebenarnya poinnya adalah pendidikan, budaya dan peradaban bangsa. Pendidikan kalau di dalam keluarga itu istilahnya intinya pembentukan karakter. Kalau di luar keluarga yaitu sekolah, kursus pelatihan dan lain-lain.
Kalau ini nggak beres, berarti ujungnya adalah ada yang nggak beres dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya adalah agama. Ini kita punya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tapi poin utamanya, sila pertamanya apa? Yaitu kita harus selalu online sama Tuhan. Dan membuat orang lain aman 3 hal. Teman-teman, 3 hal yaitu aman hartanya, nyawa, dan martabat. Next, Mas. Nah, DNA Struktur Negara ini adalah sama dengan struktur tata negara untuk menentukan bagaimana kekuasaan dibagi, diatur, dan diawasi yang selaras dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Next, Mas. Nah, ini adalah struktur tata negara kita sebelum reformasi 98. Di sini masih ada MPR di atas, baru ada DPR, di bawahnya ada Presiden, ada BPK, ada DPR, dan Mahkamah Agung. Next, Mas. Ini adalah sekarang kondisi kita sekarang. Bosnya itu Undang-Undang Dasar 45, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab atas mandat rakyat. MPR-nya setara dengan Presiden, MPR-nya anggotanya adalah anggota DPR dan DPD. Di sini ada Presiden, ada kekuasaan kehakiman, MA, MK, dan KY, ada BPK, dan ini ada Komisi Pemilihan Umum. Next, Mas. Nah, ini adalah ide sekolah negarawan, kita tempatkan rakyat di atas, baru mandataris rakyat tetap kita kembalikan ke MPR, tapi rakyat yang paling utama kita tahu di atas sendiri. Nah, di sini kita punya pemisahan antara bendara dan kasir negara. Ini ada badan pengelola keuangan dan aset, ada badan pengelola kas. Nah, di sini ada pengelola sumber daya BUMN nanti masuk di sini. Nah, ini ada badan komunikasi dan transformasi digital negara, ada badan nasional ASN, ada BPK, tetap ada BPK, ada BPN, badan yang buat GBHN, badan perencanaan dan pembangunan nasional, pembangunan negara. Ini tetap Kejaksaan Agung, DPR tetap, ini juga ada lembaga yudikatif tetap. Nah, ini adalah namanya lembaga negara, beda dengan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu presiden ke bawah, presiden, menteri, dan kepala daerah. Next, Mas. Nah, ini barulah kita setelah jadi struktur tadi, kita membuat DD atau perencanaan detail teknis Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Ini adalah penjabaran normatif dan operasional dari filosofi dasar negara, Pancasila, dan struktur tata negara. Itu baru didetailkan teman-teman hukum tata negara. Next, Mas. Nah, ini bisa diakses kita di ebook.sekolahnegarawan.id. Ini semua materi kita dari sini, teman-teman bisa download. Next, Mas. Nah, lantas apa yang terjadi jika negara salah desain ini dibiarkan? Nah, ini kita kalau analogikan perusahaan dengan negara, nah ini kita yang dari ekonomi ada ini, teman-teman. Jurusan ekonomi ada. Ini kita bandingkan antara perusahaan dengan negara. Nah, kalau perusahaan itu seringkali kita ngomong bahwa Menteri Keuangan mengatakan tahun 2026 ekonomi akan tumbuh sekian persen. Tapi kalau kita ngomong dari orang ekonomi atau orang akuntansi, pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan laba atau rugi. Laba atau rugi dibuktikan dengan apa? Ya dibuktikan aja, tinggal lihat utang negaranya tambah terus apa tidak. Kenyataannya tahun ini pemerintah melalui Menteri Keuangan akan menarik 850 triliun. Nambah utang 850 triliun. Itu yang artinya apa? Berarti negara ini rugi. Kalau kita perusahaan omset naik, nah ini biaya operasional naik, utang bertambah, cash flow ketat, karyawan ketekan, perusahaan rugi. Nah, kalau negara pertumbuhan ekonomi hanya setara dengan ini kenaikan dari PDB. Nah, subsidi dipangkas, utang luar negeri dan SBN naik, APBN defisit. Nah, rakyat terbebani pajak, negara rugi. Next, Mas. Nah, ini harga mahal yang harus dibayar oleh Gen Z akibat kerusakan sistem ketatanegaraan. Ini bisa dibaca ini mulai dari pendidikan mahal dan tidak merata, sembako dan bahan pokok mahal, transportasi mahal dan tidak nyaman, harga tanah dan rumah melonjak, administrasi publik mahal, lambat dan koruptif, keadilan mahal dan sulit diakses, kualitas lingkungan dan kesehatan mahal, lapangan kerja minim, kompetisi berat, kehilangan akses politik dan demokrasi, nilai sosial dan budaya tergerus. Next, Mas. Nah, ini analogi ikan besar. Ini big corporate atau oligarki dan BUMN memakan ikan kecil yaitu rakyat Indonesia. Jadi kalau ini nggak kita benerin, uang itu nanti larinya ke oligarki aja. Yang kaya nambah kaya, yang miskin tambah miskin. Next, Mas.
Nah ini kondisi Indonesia saat ini. Nah ini dicekik oleh oligarki. Nah ini setelah amandemen. Sudah. Ini bagaimana cara membangun ulang rumah rakyat. Nah, ini jalan perbaikannya ya. Nah, ini yang paling penting adalah kita harus merubah mindset kita bahwa rakyat adalah bos dan pemerintah adalah pelayan. Rakyat adalah bos ini tertuang di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yaitu rakyat adalah sebagai pemilik kedaulatan. Kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, Mas, ini kalau dari Cak Nun, sedemikian kaya rayanya bangsa Indonesia, sehingga 5 tahun sekali itu memilih sejumlah orang dengan tugas memerintah mereka. Orang-orang pilihan itu dilantik, digaji, dan disiapkan semua fasilitas untuk pemerintah. Jadi kita ini udah gaji asisten rumah tangga, tapi malah asisten rumah tangga itu yang disuruh merintah kita. Itu yang terjadi kondisi negara kita saat ini. Mas. Nah ini, ya urutannya filosofi arsitektur negara, membuat DNA, membuat struktur tata negara, membuat DED atau konstitusi. Nah ini wilayahnya arsitektur, dan kita harus mencari kontraktor atau insinyur sipil untuk mewujudkan rumah yang nyaman. Siapa ini semua? Yaitu 4 pilar pendidikan negara, yaitu kaum intelektual, budaya, rohaniawan, dan militer. Next, Mas. Nah ini kalau caranya sudah ada juga di sini, mulai dari musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara, membuat draft amandemen, terus membuat MPRS, pemisahan tegas negara dan pemerintah, pemahaman ulang nilai-nilai Pancasila, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Jadi partai politik itu memang sumber masalahnya di situ. Karena di undang-undang parpol itu mereka harus melakukan pendidikan politik. Sebenarnya kayak gini tugasnya parpol. Nah, terus baru reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli, transformasi birokrasi digital. Nanti Mas Erik untuk memutus mata rantai korupsi, pendidikan politik di sekolah-sekolah. Nah ini harusnya di kampus juga harus ada. Untuk generasi berikutnya agar tidak buta konstitusi. Nah ini menggunakan, ini nanti banyak jurusan ini bisa masuk sini Mbak. Banyak jurusan ya. Komunikasi ya ini menggunakan media cetak, televisi, radio, media online, media sosial, milik negara dan sarana utama untuk menyebarluaskan pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Harus tahu dulu nanti apa yang materinya ya mau disampaikan kalau seperti itu. Sudah habis Mas ya? Nah ini nanti sudah ada di website kita, caranya juga ada 6 opsi, mulai dari presiden, konferensi nasional, referendum rakyat, perubahan via parlemen, revolusi people power, dan kudeta militer. Jadi 6 opsi ini tapi muaranya nggak serem-serem amat, hanya untuk pembubaran anggota DPR MPR dan partai politik. Jadi yang dibubarkan bukan lembaganya dibubarkan, DPR MPR-nya anggota DPR MPR dan parpol, karena lembaganya kan kita pakai tadi, nggak kita pakai, orangnya yang kita ganti. Nah, baru musyawarah kenegarawanan, baru membentuk namanya Dewan Negara, baru Dewan Negara membuat konsultasi publik, semi referendum terkait dengan rancangan amandemen kelima, baru membentuk MPRS nanti tugasnya mensahkan rancangan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya dilakukan pelantikan MPR definitif, membuat Pak MPR, terus pembubaran Dewan Negara. Ini di sini bisa dibaca. Nanti materinya bisa kita share nanti Pak Asep. Sudah habis saja. Ya sekian, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan. Sumber dan teman-teman semua. Saya perkenalkan Pak, saya Esther Damri Salahi. Sebenarnya saya kuliah lumayan jauh Pak di Lampung, di ITERA, dan untuk prodinya itu saya kuliah di Prodi Teknik Pertambangan. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ada 2 Pak. Pertama, sebenarnya saya kurang setuju juga Pak tentang program MBG seperti yang Bapak sampaikan, di mana untuk MBG itu sebenarnya makanan itu sudah harus disiapkan oleh orang tua, bukan pemerintah yang mempersiapkan. Nah, teman saya justru bilang, terus kalau misalnya disiapkan oleh orang tua, bagaimana dengan orang tua yang secara ekonomi tidak mampu untuk memberikan makanan kepada anaknya? Apakah negara hanya berdiam diri melihat gizi anak itu tidak berkembang lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi apakah negara perlu membatasi semisal kayak orang tua itu boleh memiliki anak apabila dia secara ekonomi mampu untuk memberikan gizi yang baik kepada anak. Itu untuk pertanyaan saya yang pertama Pak. Lalu untuk pertanyaan saya yang kedua, mungkin ada hubungannya dengan prodi saya Pak, yaitu prodi Teknik Pertambangan. Sebenarnya kan tambang ini kan
lumayan merusak lingkungan ya Pak ya, seperti yang kita tahu. Jadi apakah negara ini perlu adanya pembatasan pembukaan lahan tambang Pak, seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Atau apakah, saya senang pertanyaannya, karena apa? Karena itu mencerminkan, Kak siapa namanya? Estopa. Esther. Kayak nama teman saya SMP. Ya, itu mencerminkan cara berpikir kritis ya. Nah, karena tadi, apakah ini ya, saya juga mungkin nanti bisa dicatat ini. Jadi salah satu kandidat ya, masih kandidat ya. Apakah nomor satu, apakah boleh nikah ketika sudah memiliki orang tua ekonominya sudah oke lah ya, sudah cukup lah. Itu ya berat juga ya orang mau nikah. Ya, anak. Iya, boleh punya anak ya. Nah, itu saya kira akan berjalan alami. Tapi kita perlu tata cara berpikirnya dulu. Satu, kita tidak sama ya. Kita sudah terlanjur beginilah, sudah terlanjur kesenjangan sangat tinggi. Ada yang dan itu struktural. Orang biasanya dikondisikan, miskin itu karena kita nggak pintar, nggak belajar dan susah, enggak. Itu struktural. Ada yang mendesain agar orang ada yang tetap hidup miskin, ada yang harus kaya raya dan seterusnya. Itu nomor satu. Nomor dua, MBG itu pasti tidak bisa jadi satu keputusan tunggal. Kita kalau melihatnya juga tidak bisa satu angle ya. Mungkin kalau di Jakarta orang udah pada mampu semua, ngapain MBG? Udah pada nyiapin makanan, sudah enak makanan mereka Pak. Tapi kalau di desa-desa itu ditunggu-tunggu, ya. Karena apa? Orang makan ayam aja di desa ya, itu mereka harus nunggu selamatan. Selamatan itu kan duri. Ya. Jadi kita nggak bisa membuat standar. Kayak misalnya ujian nasional nggak bisa juga ya. Karena kondisinya sangat beragam. Sehingga perlu kayak inilah kayak kebijakan sekolah 5 hari. Kan ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Jadi dikasih payung. Oke lah bagi yang dikasih payung semua itu kita pikirkan. Tapi kita tidak bisa melarang boleh punya anak jika sudah ekonominya sudah cukup. Ada yang mulai lahir sampai meninggal ekonominya nggak pernah cukup. Dan saya kasih tahu. Bukan saya kasih tahu. Dan ada informasi. Biasanya, mohon maaf ini, orang yang hidupnya kita bilang aja miskin ya susah. Ekonominya kurang beruntung. Inisialnya miskin. Itu anaknya hampir pasti lebih banyak. Kalau di Jakarta mungkin enggak ya, tapi kalau di daerah gitu. Orang miskin anaknya masih banyak. Kenapa? Karena mereka berasam dulu. Saya nanti kalau sudah tua kan dapat uang dari anak-anaknya. Kalau anaknya cuma 1, dia dapat uangnya cuma berapa? Kalau anaknya banyak, mereka semua ngasih uang. Itu semacam uang pensiun, jaminan hari tua. Dan itu bukan siapa-siapa yang saya ceritakan. Orang-orang dekat saya sendiri. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sulit mungkin untuk membuat aturan begitu. Terus yang kedua tadi, ya soal tambang. Soal tambang kita kemarin memang ada juga. Saya selalu mengajak untuk berpikir tidak tunggal ya. Nomor 1, kalau kita mulai hari ini, mulai detik ini, seluruh tambang apapun itu, entah tambang pasir, tambang macam-macam, semua tambang kita hentikan, maka kita akan kembali ke zaman batu. Zaman batu. Kenapa? Nggak bisa dong. Kita nggak bisa tinggal di ruangan ini ber-AC ini. Listriknya dari mana? Oke lah, listriknya kan dari PLTA, tenaga air Pak. Oke, Mas gitu ya. Pak kan tua. Listriknya kan dari tenaga air, enggak dari batu bara. Oke, tenaga air. Turbinnya dibuat dari apa? Dari besi. Besi didapatkan dari mana? Dari biji besi. Biji besi dari mana? Ditambang. Kita bikin rumah pakai semen, pakai pasir tambang enggak? Tambang. Jadi
penambangan itu, makanya kemarin si Ulil bilang zero tambang nggak mungkin, itu maksudnya begitu, cuma dia aja ngomongnya ini nantang-nantang ya. Jadi stop, kita akan kembali ke zaman baru. Hanya saja memang yang berlebihan, iya. Kita kemarin ke Maluku Utara, ada satu pulau itu yang sudah 80%, ada laporannya Jatam. Jatam itu NGO yang mengawasi pertambangan. Itu ada 80% dari wilayah itu yang sudah di-cover tambang. Satu pulau. Hanya tinggal satu desa, dan itu orang desanya harus berlayar 24 jam. Ingat, berlayar 24 jam untuk lapor kepada pemimpin kultural, pemimpin adat. Bukan lapor ke polisi, bukan lapor ke camat, bukan lapor ke lurah, bukan lapor ke bupatinya. Kenapa lapor ke saya? Katanya. Ini si pemimpin adatnya. Karena mereka, itu kata-kata mereka ya, bukan kata saya. Karena mereka semua sudah dibeli. Nah, jadi ada banyak sekali yang harus kita tidak sekedar dibatasi atau enggak, gitu enggak. Jadi kita dibatasinya di mana? Yang berlebihan di mana, yang harus dijaga di mana, gitu. Di Eropa dipeluk kan, kota-kota dipeluk oleh hutan. Sementara di sini lihat pohon di pinggir jalan saja gatal untuk nebangi, kan gitu. Jadi oke, kita dibatasi, tapi pembatasannya apa? Ada taman nasional, ada apa? Misalnya di itu nggak boleh harusnya misalnya pembatasannya ketinggian. Dikasihkan kerangkaian ketinggian tidak boleh sekian meter di atas permukaan laut, atau di perbukitan nggak boleh, kayu di logging nggak boleh, dekat pemukiman itu harus ada dibuat kerangka. Saya kira bisa dikembangkan, tapi kerangkanya seperti itu saya kira ya. Kita harus pikir dari banyak angle, nggak bisa hanya satu angle saja. Tapi kalau boleh saya pilih satu, nantilah. Jadi saya kira itu mudah-mudahan menjawab. Mungkin ada yang menambahkan. Mas, bisa ditanyakan analogi keluarga Burgun. Tambahan dari saya, kalau saya jawab nanti mbaknya juga bisa sama-sama berpikir. Jadi saya nggak nipu. Jadi apa yang dikatakan Pak Jogi, saya katakan mustahil terwujud. Karena tutupnya salah. Jadi ya mohon maaf, akhirnya kampus juga nggak ada kajian-kajian yang bisa dikerjakan di eksekusi. Jadi kalau ini yang analogi Mas, keluarga tadi Mas. Tugas seperti Mas. Nah ini nggak lagi. Sekarang kita bahas masalah MBG Pak ya. MBG sekarang ini Mbak, kondisinya ini, tujuannya ini membuat program apapun untuk nyuri ini anggota utama negeri yang suruh bayar ini. Sekarang mbaknya mau nggak? Mbaknya ini punya uang, misalkan 1 juta lah. Mbaknya 1 juta, saya kasih dalam bentuk kue 100.000. Tapi uang 1 jutanya Mbak saya pakai itu loh Mbak. Ini yang maksudnya ini Mbak di sini Mbak. Jadi apapun program itu tujuannya itu sebenarnya untuk mengkayakan ini Mbak. Banyak teman-teman saya punya dapur MBG Mbak, orangnya udah kaya. Ngomongnya punya MBG untuk pensiun Mbak. Nggak ada Mbak, untuk gizi ngomong nggak ada. Nah dia tentunya ada uang. Kita belum ngomong yang, kalau ngomong standar gizi banyak, ada HACP dan nanti kan ada kampus teknologi pangan dan lain-lain, itu nggak ada yang dipenuhi Mbak. Yang penting gimana caranya 15.000 tadi udah dipotong tinggal 10.000. 10.000 nanti dia masih dapat untung lagi dari mana? Jadi kalau MBG tadi ini Mbak, apapun yang dibuat selama sistemnya tidak dirubah, tujuannya untuk mengkayakan mereka. Cuma mereka tadi ada pertanyaan lagi, kan nanti yang miskin gimana? Yang miskin sudah ada Mbak, pasal 34 ya, pakai miskin dan lain-lain dilindungi oleh negara. Masalahnya datanya gimana? Nanti Mas Heri, ini di ID kita pernah menemukan ya Mas ya. Kita ngomong data kemiskinan Mbak, datanya dari provinsi beda, dari Kemensos beda, dan dari BPS beda. Terus gimana mau diselesaikan ini? Nah, itu hanya tipuan Mbak. Kalau ada yang ngomong gitu, tujuannya intinya Mbaknya supaya bingung ya, mereka ketawa terus. Jadi terkait tambang juga sama Mbak. Tambang itu bumi, air, dan kekayaan di dalamnya untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah kenapa kok sekarang semua tambang kok swasta? Gitu aja Mbak. Kalau penataan benar Mas Yogi, nanti kajian-kajian akan benar, tapi ini dulu yang dibenahi Pak. Kalau kajiannya nggak akan berguna Pak, kajiannya hanya untuk nipu kejadian.
kejadian banjir Sumatera kemarin, Mbak. Ini ada Mas Heri ya, yang bikin aplikasi Mas Heri. Kalau saya jadi pengambil keputusan, saya nggak sampai 24 jam sudah bisa tunjuk hidup, Mbak. Siapa yang paling bertanggung jawab? Kita belum ngomong siapa yang bersalah, nanti urusannya pidana. Tapi kan siapa yang paling bertanggung jawab itu harus cepat, Mbak. Misalkan yang dibunuh di daerah mana saja, itu sudah ada izin apa belum? Kalau nggak ada izin, siapa yang mau backing, apa TNI atau Polri? Balik lagi ke sini, Mbak. Jadi kalau saya nanti, kalau sudah dibenahi negaranya, baru nanti solusi dari Mas Yogi nanti diatur tadi bisa terwujud, Mas. Kalau sekarang ya solusinya ya hanya sebatas di kertas, nggak bisa diwujudkan, Mas. Ya, menambah dikit, memang Indonesia itu uniknya, Mbak Esther, urban sama rural ada dalam satu negara. Jadi perkotaan besar sampai pedesaan. Jadi apa yang disampaikan tadi memang yang diulik tadi MBG, tapi pertanyaan sesungguhnya apakah perlu sampai misalkan dibatasi bahwa yang mau nikah ini memang kesiapan secara finansial, kalau sudah anak cukup atau enggak dan sebagainya. Sebenarnya itu praktek umum kalau mohon maaf, kami dari tadi di luar negeri dan segala macam, bukan apa-apa, tapi kami memang berkesempatan pernah merasakan berpengalaman di luar. Jadi memang premarital atau sebelum menikah, pendidikan premarital dan segala macam itu menjadi komoditas cukup utama sebelum memang dimenikahkan. Kenapa? Karena yang dididik mindsetnya. Sebenarnya yang memiskinkan, ya balik lagi, ini memang terdengar sangat klise ya, yang memiskinkan adalah mindset, tapi itu memang benar adanya. Jadi kalau misalkan mau distandarisasikan, jelas cukup sulit. Tadi juga sudah dikuatkan dari Mas Rinto, dari Mas Yogi, bahwa kalau itu dipukul rata, memang sulit. Kalau kita kaitannya dengan tadi MBG, ya memang yang di sini nggak butuh, tapi kalau yang di desa butuh dan segala macam. Meskipun saya tetap sepakat sama Mbak Esther, nggak ada yang diselesaikan dari MBG. Apa yang mau diselesaikan? Stunting? Enggak, kita sudah telat. Karena yang dikasih makan anak-anak kan, harusnya di 100 hari pertama ketika dia lahir dan segala macam. Saya bukan ahli gizi, tapi suka ngulik hal seperti itu. Tapi kembali ke konsep premarital, ya memang itu perlu disiapkan. Kalau di luar negeri sampai ada, terutama di negara yang pernah saya secara pribadi singgahi, misalnya di Australia maupun di Amerika, ditakuti dengan foster, tahu ya, apa namanya itu? Kalau di Indonesia itu gerakan mengasuh, orang tua mengasuh gitu, ya, anak angkat, bahasa kasarnya anak angkat. Kalau misalkan memang gagal dalam dinilai tidak cakap dalam membesarkan anak, itu bisa diambil oleh social service, dinsosnya sana. Jadi sebenarnya yang diciptakan bukan ketakutannya, tapi mindset bahwa kalau memang mau diambil semuanya setanggung jawabnya. Menikah itu kan yang diambil adalah setanggung jawabnya. Tapi bukan berarti terus habis itu kita kampanyekan no child marriage, nah itu juga salah juga kan. Maksudnya nggak ada konsepsi yang sempurna. Tapi saya rasa memang di titik itu Mbak Esther menurut saya sudah benar bahwa cara pandang pikirnya memang betul, bukan mengharapkan dari bantuan MBG-nya untuk merawat anak kan gitu kan. Tapi bagaimana menjadikan konsep tadi menikah sampai halnya kita mampu juga mengkuliahkan anak kita itu bisa secara mandiri kita urusin. Karena mau distandarkan urban sama rural tidak akan bisa. Tapi uniknya di Indonesia itu memang etalasenya selalu sama. Etalasenya itu Jakarta, etalasenya itu kota-kota besar, Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya. Apa yang dilihat teman-teman kita, kebetulan kami juga alhamdulillah lebih sering dengan luar Pulau Jawa, apa yang mereka lihat itu adalah etalase Jawa. Itu yang menjadi problem tertentu. Bahkan teman-teman mungkin yang kuliah dari sini, ada yang dari luar Jawa, yang impiannya menurut saya, ya jangan sampai ya, tapi impiannya adalah pupus saat di meja kuliahnya. Dalam arti gini, setelah wah ternyata hidup di Jakarta enak juga ya, sudah lupa bahwa kuliah dari daerah itu yang paling ini konsepnya, ini bukan konsep saya ya, ini sudah konsep yang sudah matang dilakukan di negara-negara maju. Ketika contoh
saya sempat tinggal di San Francisco. Di San Francisco ada desa-desa lain, ada apa namanya Mountain View dan segala macam. Ketika kuliah di Silicon Valley, selesai dia pulang ke Mountain View, dia kembangkan daerahnya. Dan itu menjadi konsepsi dasar yang tidak tertulis tapi selalu dilakukan. Nah kalau yang di kita, bagaimana caranya kita memenuhi Jakarta kan gitu. Konsep teknologi dari dulu kantor kami selalu di luar Jakarta. Teman-teman Malaysia Belanda yang beli sekalipun, oke, sampai ketemu di Jakarta ya, tahunya Indonesia memang Jakarta. Cuma apapun itulah harus disadari bahwa urban sama rural itu memang ada benar adanya di Indonesia dan itu tidak bisa disatukan, distandarkan juga nggak bisa. Tapi saya memang sepakat daripada dananya lebih besar untuk MBG-nya, itu lebih untuk pengembangan mindset. Contohnya premarital education dan segala macam. Itu memang benar. Kalau untuk urusan pertambangan sudah jelas tadi Mas Yogi Wahabi berarti ya, karena katanya gitu. Iya, Wahabi lingkungan. Betul. Yang presiden saya dari awal tadi ada 4 lingkaran di dalam ngurusin semua level negara maupun level negara. Nasional ya maksudnya, level nasional, level provinsi, level kabupaten kota. Kenapa? Karena ada ekonomi, ada environment, ada energi, ada sosial. Ketika cuma ngurusin ekonomi, itu irisannya nggak boleh mencederai environment. Jadi memang apa yang kita tambang itu sebenarnya konsepnya seperlunya, harusnya. Nah, contoh sekarang, mindset soal beralih ke mobil listrik. Sorry to say, mobil listrik itu yang menggunakan energi terbarukan itu adalah saat digunakan saja, saat dibuat belum, karena masih menambah litium dan segala macam. Dan tahu nggak yang digunakan untuk ngecas mobil listrik dari batu bara, karena 20-30% listrik kita baru dari yang non batu bara, jadi masih 60-70% itu masih dari batu bara. Apakah konsepsi mengajak awareness ini salah? Enggak juga, tapi saya rasa perlu adanya bisa dibilang tadi pembatasan. Tapi pembatasan itu saya rasa salah kalau dari pemerintah. Pembatasan itu dari pengertian dari kita. Kalau kita tahu bahwa memang belum sampai sekarang saya belum tertarik sama mobil. Saya orang teknologi. Sebagai konteks saya orang teknologi, tapi kami menyadari bahwa belum di titik itu. Kenapa sih di luar negeri sudah langsung masih penggunaan mobil listrik? Karena curangnya adalah apa yang dietalasekan mereka sebenarnya kan kita niru dari hingar-bingarnya Amerika, niru hingar-bingarnya Eropa dan segala macam. Apa yang mereka etalasekan itu adalah di ujungnya doang. Nih, kami sudah beralih ke mobil listrik tanpa mengkampanyekan kenapa kami sudah beralih di mobil listrik, karena produksi listriknya sudah hampir 100% menggunakan energi terbarukan. Jadi harusnya saya suka pemikiran seperti ini. Jadi mindset itu harus kita tanamkan. Jangan suka quick win istilahnya itu. Kalau di bahasa psikologis kan, quick win itu ngambil ujungnya doang lah, cuman kampanye awareness soal mobil listrik itu ya bagus, tapi perlu kita sadari bahwa untuk Indonesia saat ini ya memang 60, saya nggak tahu kayak sekarang, tapi rasanya angka BBS masih tetap sama, 60-70% produksi listrik kita memang masih dari energi fosil, sedangkan yang lainnya baru dari teknologi yang itu. Nah, apa yang bisa diperankan Mbak Esther dengan contohnya dengan kami membersamai pemerintah, saya sudah pernah izin ini sama sekdanya, sama Gresik salah satunya. Gresik itu terkenal dengan galian C. Galian C itu galian non logam, berarti batu bara, pasir dan segala macam. Pokoknya yang non logam. Nah, untuk membendung itu semua itu sudah efek domino dari wali kota, bupati sebelumnya, dari gubernur sebelumnya dan segala macam. Untuk membatasi akhirnya secara teknologi apa yang bisa dikontribusikan, dan alhamdulillah ini sebenarnya solusinya muncul dari mereka, kami hanya mengimplementasikan.
Mas bisa nggak ketika mobil dump truck itu keluar dari pertambangan, itu bisa langsung kita ketahui satu plat nomor, berapa litase itu bolak-balik ya. Bolak-balik. Saya jarang oh tadi soalnya tahu tentang tambang ya, makanya makanya tahu tentang litase dan segala macam. Berapa kali dia bolak-balik dan berapa harusnya ditebak materialnya itu apa sehingga kita tahu tonasenya. Dengan demikian di akhir bulan saat pencocokan pajak maupun review berapa besaran yang dia tambang, kita punya dasar data. Dan berpikirnya harus thinking seperti tidak ada box, bukan out of the box ya. Yang lebih benar nggak ada boundary sekali, karena data itu sebenarnya tidak terstruktur dan tidak pernah terpikirkan. Kalau kita hanya mengandalkan operator tambang, berapa yang kalian tambang dan berapa litasenya, that's it. Kita cuma nilai dengan data mereka. Tapi kita harus pikir lebih dari itu. Yang kami sering sama pemerintah adalah berpikirlah seolah-olah data tidak terstruktur itu bisa dinilai. Contoh, hanya dengan kamera melihat dia bolak-balik, kita tahu berapa tonase yang diperkirakan dan segala macam. Bahkan yang akhir-akhir ini contoh kita bisa mengerti berapa tiket penjualan bioskop di seluruh Indonesia, jadwalnya dan segala macam itu dimulai dari penemuan data. Kalau bahasa kerennya di teknologi data discovery. Nah di keilmuan data discovery itu saya rasa bisa sampai di keilmuan pertambangan juga. Jadi bagaimana keilmuan empiris kita menilai suatu benda kegiatan untuk mengerti itu lebih baik. Jadi dibatasinya adalah dengan itu tadi dengan penerapan teknologi. Kalau dari kami teknologi dan segala macam. Kalau Mas Yogi tadi ekstrim jangan nambang wahabi ini memang. Ya. Saya rasa itu. Ingat nggak? Februari. Ke akhir Februari 2024. Sekarang dari 3 capres tadi yang mengusung makanan bergizi siapa Pak? Prabowo Gibran. Saya punya data bulan November Kementerian Keuangan tanda tangan bantuan IDB 300 triliun terkait Kalimatnya sih stunting. Ya, kalimatnya stunting. Jadi utangnya itu udah ditandatangan di November. Yang tanda tangan dari salah satu dirjen dari Menteri Keuangan. Dan tantangannya manual, Mbak. Itu 300 triliun nanti anak cucu kita yang harus menanggung. Jadi programnya udah ada, makanya orang yang menang itu loh, Pak. Jadi kan kalau disambil itu November 2023. Ya mungkin Mas Bayu bisa nambah. Ya, itu dan dokumennya ada. Dan terbuka bisa diakses siapapun. Kalau mau melacak ya, kalau mencari memang harus telaten teliti. Nah, saya kira itu ya yang Mbak Maya. Iya. Terus Mbak Teresia mungkin gini ya. Tadi kalau secara struktural sudah disampaikan Mas Windu. Jadi kalau kuncinya memang ini tadi. Cuman kita gimana itu kan bentuk idealnya, bentuk besarnya. Sekarang gimana caranya itu Pak? Kita preteli satu-satu modulnya ya. Modul. Kita coba per modul. Gini. Jadi karena kita sudah mendaku sebagai negara demokrasi, maka juga alat-alat demokrasi yang harus digunakan. Apa itu? Salah satunya adalah kelompok penekan. Siapa yang berpikir seperti itu selain Mbak Teresia? Ada nggak? Mungkin banyak orang, mungkin sendirian, tapi hampir pasti banyak orang. Banyak orang itu kalau kelompok penekan itu harus berkumpul, harus misalnya kalau sekarang cuma demo insidentil, nggak akan berubah. Nggak akan bisa yang mengawal, cuma kan sehari demo, 2 hari demo, 3 hari demo, nggak ada yang mengawal. Itu harus dikawal. Dikawal dengan apa? Misalnya dengan NGO atau kelompok mahasiswa, tapi dia harus ngawal terus sampai kebijakan itu goal. Itu untuk jangka pendek ya. Jadi nanti goal kalau yang idealnya yang disampaikan secara struktural memang harus seperti tadi berubah semua. Kemarin ini langkah jangka pendek. Untuk menghadapi hal yang kecil, kita ambil satu modul kecil sebelum mencapai tadi. Harus ada semacam NGO atau civil society yang menekan itu dan mengawalnya. Misalnya, Mbak dari mana? Oh tidak ada, ternyata
berteman ini nggak ada. Kayak lapor Mas Wapres juga nggak ada yang ngawal kan? Siapa yang ngawal? Nggak ada. Nanti kita sudah ada sebenarnya. Lapor Perubahan juga nggak ada yang ngawal. Nah, harus ada satu kelompok penekan. Kalau kuliah di FISIP biasanya tahu kelompok penekan yang terus mengawal ini. Karena apa? Karena rakyat kita masih dibuat lemah tadi. Kita belum seperti Amerika. Amerika satu orang terbunuh seluruh Amerika sekarang kan panas. Kita banyak orang mati di 3 provinsi dan itu karena kesalahan karena dalam tanda kutip yang belum ada yang disalahkan ya. Yang dijanjikan masuk itu tadi kita dalam 24 jam ya dalam 24 jam ya. Itu nggak ada sama sekali. Demonya demo besar-besaran, tuntut itu siapa yang menebang, tuntut itu gitu, nggak ada itu. Itu harus ada kelompok itu. Yang kelompok itu sekolah negarawan dalam struktur demokrasi salah satu sebagai kelompok itu, kelompok penekan bisa macam-macam, bisa demo, bisa apa, nanti kita demonya pakai IT sekaligus memberikan solusinya seperti apa, seperti solusi ideal tadi. Tapi kan itu butuh banyak langkah. Langkah pertama adalah apa? Ada kelompok kalau bahasa Inggrisnya pressing group, iya, kampus UPN ini bisa mengawal dari situ. Kemudian yang lain-lain lah, NU Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society seharusnya bisa begitu. Dan itu sudah terbukti waktu ada SK Menteri Sekolah 6 hari ditekan oleh NU, Sekolah 5 hari ditekan oleh NU agar tidak jadi. Dan itu bisa kok. Hanya NU aja yang ngomong. Muhammadiyah juga gitu. Dia bisa menekan. Sayangnya itu tidak ada dalam agenda yang itu. Maka ya kita harus menggandakan lah. Tapi kalau itu memang hal yang sangat lokal yang tidak akan jadi isu nasional banyak orang, dan mungkin justru akan dipersonalisasi, itu kan dulu aja yang lain kan. Maka apa? Maka dengan lapor Wapres, lapor Pak Purbaya belum bisa, nanti kita akan jawab, semoga bisa akan luncurkan semacam itu, tapi akan dikawal. Nanti ya konstituen.id atau apapun lah namanya sudah dipersiapkan sama Mas Edi. Tapi kita akan mengawal. Yang awal siapa? Yang awal ya teman-teman semuanya yang ada di grup itu. Nanti akan kita akan ada toolsnya untuk itu. Saya kira itu ya untuk modul kecilnya. Tapi ya, gagasan besarnya tetap seperti yang disampaikan tadi. Gambaran besarnya, gambaran ideal ya harus berubah. Kita memang yang berkuasa siapa? Oligarki sudah. Kita disetting dari mana? Dari luar sudah. Yang mengendalikan siapa? Kita siapa? Ya Amerika sama Cina. Kok bisa begitu? Iya. Memang memang kenapa kedutaan Amerika di depan di daerah Monas itu? Memang dulu merdekanya atas jasa siapa? Jasa Amerika. Kan gitu. Siapa yang bangun Senayan? Rusia. Kita nggak bisa sudah. Kalau nggak diinginkan di Demak gampang aja kayak si Maduro itu kan. Iya gampang, kita nggak punya nuklir. Si Korea Utara sebegitu nggak berani Trump karena nggak punya nuklir. Nah, ya itu dari globalnya ya. Tapi memang kalau mau diakui ya kita memang pasar semua rebutan ini karena kita garis kolek energi ya. Iya. Punya banyak sekali bahan tambang dan seterusnya, dan itu dibutuhkan dana cantik. Kalau Greenland masih gadis ya. Oke, itu Pak ya, mudah-mudahan pasti tidak menjawab karena ini isunya modul ya. Tapi menurut kerangka berpikir itu bisa membantu untuk
Mohon maaf. Terima kasih. Ada tambahan saya? Ya, sedikit Mbak Teresia, memang itu sebenarnya menyangkut yang saya sampaikan tadi soal modular solutions. Yang Mbak sampaikan yang Mbak lihat di TikTok, betul. Karena sekarang sebenarnya TikTok, gitu. Tapi memang gempuran itu tidak akan bisa dibendel. Ya, apa yang Mbak lihat di TikTok tadi, kalau yang dibawa UMK nanti akan dapat apa tadi tiket gratis gitu, transportasi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang selalu saya sampaikan. Pemerintah kita itu suka quick win, tidak suka modular solutions. Quick win itu dalam tanda kutip sama dengan subsidi. Padahal saya bukan orang ekonomi, tapi yang saya pahami adalah subsidi tanpa produktivitas itu sama dengan fiskal bocor. Jadi subsidi terus. Pernah saya ada sedikit case, pernah bayangkan nggak kalau Mbak ke kafe ada tulisan PB 1 10%. Mbak yakin nggak itu diskon? Jadi itu, misalkan beli kopi 50.000 ditambah 10% jadi 55.000. Karena 5.000-nya si pemilik kafe janji akan disetorkan ke daerah ya Pak, pajak daerah. Jadi kalau PB 1 itu ke daerah, kalau PPN itu ke negara. Jadi kalau kita beli sampo, sikat gigi di Indomaret itu PPN, masuknya ke negara. Tapi kalau kita belinya kafe, hiburan, hotel, dan segala macam masuknya ke daerah, karena bangun daerah. Pertanyaannya besar mana? Yang PB1 sama PPN? Kelihatannya besaran kafe kan, karena setiap beli 50.000. Tapi kafe itu belinya cuma sesekali. Sedangkan Mbak beli sampo hampir setiap seminggu sekali kah atau apa. Nah itu yang dipermasalahkan sekarang sama pemerintah daerah, bahwa TKD transfer ke daerah dihentikan, padahal sebenarnya itu uang mereka. Karena rakyatnya belanja PPN, itu larinya ke negara, ke pusat. Jadi asik ya membahas soal ini. Saya ini orang IT loh. Tapi saya ingin tahu yang dirasakan sama Mbak Teresia tadi, sebenarnya itu kok kayak cuma berpihak sementara ke masyarakat saja sih gitu kan ya. Yang di bawah UMK nanti bisa MRT gratis itu kayak ya itu tadi quick win. Bayangkan kalau solusinya itu modular solutions. Memang agak sulit memahami apa itu modular solutions, bisa browsing. Tapi modular solutions itu seperti ini. Subsidi tanpa produktivitas sama dengan fiskal bocor. Tapi kalau subsidi dengan produktivitas, bayangkan kalau misalkan yang Mbak beli tadi di kafe, kopi, ada tulisan PB1, ada muatan PPN-nya misalkan, dan itu yang bisa digunakan untuk misalkan tadi memotong nilai MRT-nya. Jadi subsidinya itu benar-benar istilahnya tepat sasaran. Apa yang Mbak keluarkan itu digunakan untuk yang MRT. Sementara ini kan nggak tahu dari mana yang bisa mensubsidi, bisa naik MRT. Kayaknya kayak mengiyakan mengangkat, menggendong yang di bawah UMK untuk bisa lebih mandiri. Tapi kita nggak pernah tahu itu dari mana. Nah, kami ada konsep yang insya Allah nanti segera dibahas di level nasional. Gimana caranya ketika kita belanja di kayak beli kopi tadi itu, di struknya itu ada barcode yang Mbak, mas-mas sekalian bisa scan itu beneran di-store ke pemerintah atau enggak. Jadi itu yang disebut modular solutions. Akar masalahnya yang diselesaikan. Sehingga nyambung ke Mbak Ia tadi, apakah memang segala bentuk kebijakan kita itu hanya untuk merawat ketimpangan itu? Bahasa kerennya kan gitu ya. Untuk merawat ketimpangan itu. Ya karena kita sendiri memang nggak sadar bahwa dengan kita menikmati subsidi, ya memang nikmat ya subsidi itu. Gas lebih murah, semua bensin lebih murah, tapi di balik itu semua selalu ada yang dikorbankan. Di beberapa negara mulai sadar masyarakatnya kalau solusinya selalu subsidi, justru yang di demo itu subsidinya. Karena subsidi tanpa produktivitas fiskal yang bocor. Itu tadi. Jadi saya rasa yang saya tambahkan itu sehingga yang teman-teman sedang belajar ini Pak, itu cukup mengerti posisinya sehingga ketika nanti saya sepakat Pak, di antara kalian nanti ada yang jadi menteri, jelas bukan kami karena mungkin sudah punah. Jadi di antara kalian itu yang akan
jadi menteri, jadi pengambil kebijakan, atau jadi orang yang berpengaruh meskipun tidak terjun langsung di BUMN, PNS dan segala macam. Tapi yang harus disadari tadi cara pola pikir modular solution, jangan cuma suka quick wins dan lain sebagainya. Kembali lagi tadi ya, yang apa ya, saya mungkin titip ini doang. Oke lah Pak Purbaya kelihatan seperti itu, tapi jangan lupa TKD, transfer ke daerah, itu yang dihambat itu adalah uangnya Mbak Mas yang tidak balik ke daerah. Jadi yang kita beli odol, yang kita beli, justru hal kecil yang setiap hari itu yang dimiliki negara. Pinter ya negara kita itu. Kalau kita nge-cafe, staycation, dikirimin uang dari orang tua, nih staycation di hotel apa di Jakarta gitu. Itu masuknya ke Pemprov maupun Pemkot untuk membangun daerah. Tapi seberapa besar itu kalau dibandingkan dengan ibu-ibu beli telur di Indomaret, beli sampo, beli odol dan segala macam, itu yang masuknya ke negara. Dan itu harusnya balik ke daerah dalam bentuk TKD, transfer ke daerah. Gitu sih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat narasumber kita. Ya. Terima kasih, dan tentunya banyak hal yang mungkin baru kita sadari ya. Dan ini intinya diskusi ini daging semua ini. Dan untuk itu mungkin mengakhiri dari pertemuan ini ya. Insya Allah dari aktual ada mau disampaikan lagi? Masih plakat. Oh iya, ada pemberian plakat ya. Mungkin saya serahkan dulu ke MC ya. Dan saya bersama moderator mengaturkan mohon maaf lahir batin ya apabila ada salah-salah. Nanti yang 3 orang penanya itu nanti ketemu saya ya khusus ya. Jadi kita katakan semuanya terbaik ya pertanyaannya. Karena saya janjikan 3 orang, tadi kita bahas 3 orang, nanti semuanya terbaik. Ya tepuk tangan untuk semuanya. Ya.